Baiklah, di sini saya akan menjelaskan awal mula asam nukleotida. Berawal pada tahun 1868, ilmuwan Friedrich Miescher mengawali pengetahuan mengenai kimia dan inti sel di laboratorium Hofseiler di Tübingen. Untuk mengetahui isi inti sel atau nukleus dan menemukan suatu molekul yang belum pernah dilihat sebelumnya, karena molekul baru ini bersifat asam dan berada di dalam nukleus. Lalu menamai molekul ini asam nukleat atau bisa juga disebut nucleic acid. Walaupun belakangan diketahui bahwa asam nukleat bisa juga ditemukan di luar inti sel. Sekian dan terima kasih. Asam nukleat adalah biopolimer yang berbobot molekul tinggi dengan unit monomernya adalah monokleotida. Asam nukleat terdapat di dalam semua sel yang bertugas untuk menyimpan dan mentransfer genetik. Bila nukleotida mengandung ribosa, maka asam nukleat yang terjadi adalah RNA yang berguna dalam proses sintesis protein. Dan jika nukleotida mengandung deoksiribosa, maka asam nukleat yang terjadi adalah DNA yang merupakan bahan inti proses pembentukan inti sel. Dalam asam nukleat terdapat 4 basa nitrogen yang berbeda, yaitu 2 purin dan 2 pirimidin, baik dalam RNA maupun DNA. Purin selalu adenin dan guanin, dan RNA pirimidin selalu sitosin dan urasil. Dalam DNA pirimidin selalu sitosin dan timin. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu mengenai tentang fungsi asam nukleat. Yang pertama, menyimpan dan mengkode informasi genetik. Asam nukleat dalam DNA berperan penting dalam menyimpan dan mengkodekan informasi genetik. DNA memungkinkan informasi genetik seseorang untuk diwariskan pada keturunannya. Nukleotida dalam DNA hanya akan berpasangan dengan urutan tertentu. Setiap kali sel mengandalkan untaian DNA, urutan nukleotida juga harus disalin dengan urutan yang benar. Salinan akurat inilah yang akan dibuat dan diturunkan dari generasi ke generasi. Fungsi asam nukleat yang kedua adalah sintesis protein dan ekspresi informasi. RNA berperan penting untuk melakukan sintesis protein. Salah satu asam nukleat ini juga berperan besar dalam ekspresi informasi yang disimpan dalam DNA. Ekspresi ini penting dalam proses pembuatan protein. Fungsi asam nukleat yang ketiga adalah menghasilkan energi untuk sel. Fungsi lain dari asam nukleat adalah menghasilkan energi untuk proses seluler. Ini berarti tidak semua senyawa ini terlibat dalam proses informasi yang ada di dalam sel. Yang berperan sebagai penghasil energi adalah asam nukleat adenosin trifosfat atau ATP. ATP terbentuk dari gugus-gugus fosfat dan merupakan ikatan energi yang tinggi guna memasok energi pada sel. Energi ini penting agar sel bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Di samping itu, ATP berperan dalam fungsi tubuh tertentu seperti kontraksi otot termasuk saat jantung berdetak. Fungsi asam nukleat yang keempat adalah penelitian berbagai penyakit. Banyak tes dilakukan dengan memanfaatkan asam nukleat untuk mendiagnosis penyakit atau kondisi medis tertentu. Tes berbasis asam molekular ini juga bisa mengidentifikasi patogen penyebab infeksi. Tak kalah penting, tes menggunakan DNA atau RNA juga krusial untuk mengetahui status pembawa genetik seseorang. Beberapa jenis kanker memanfaatkan diagnosis dengan bahan asam nukleat, misalnya kanker kandung kemih, kanker kolorektal, kanker ovarium, kanker prostat, dan kanker payudara. Demikian juga dengan penyakit kelainan kromosom dan sederet penyakit parah lainnya. Asam nukleat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada DNA dan yang kedua ada RNA. Yang pertama DNA atau asam desorinubukleat. DNA adalah singkatan dari desorinubukleat asid.
DNA merupakan rantai molekul yang berisi materi genetik yang khas pada setiap orang. Tidak hanya pada manusia, tapi pada semua makhluk hidup memiliki DNA. DNA bisa bermanfaat untuk menunjukkan perbedaan atau organisme lainnya. Yang kedua, RNA atau asam ribonukleat. RNA adalah singkatan dari ribonukleat asid yang merupakan salah satu materi genetik yang terdiri dari nukleorida. Dalam tubuh manusia, RNA berperan sebagai pembawa informasi genetik yang menerjemahkannya dalam sintesis berbagai macam protein. Asam nukleat terdapat dalam semua sel dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam tubuh dalam bisosintesis protein. Senyawa gabungan antara asam nukleat dengan protein ini disebut nukleoprotein. Molekul asam nukleat merupakan suatu berupa nukleorida. Baik, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi DNA. DNA adalah sebuah bagian penting dalam hereditas. Informasi genetik dari suatu generasi ke generasi berikutnya memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, sumber informasi. Informasi genetik yang disimpan dalam rangkaian nukleotida DNA mempunyai dua fungsi. Ini merupakan sumber informasi untuk sintesis semua molekul protein sel dan organisme dan memberikan informasi yang diturunkan ke sel anak atau keturunan. Kemudian yang kedua yaitu template atau model pembentuk, di mana molekul DNA berfungsi sebagai template atau model pembentuk. Pada kasus pertama untuk transkripsi informasi ke dalam RNA dan pada kasus kedua untuk replikasi informasi ke dalam molekul DNA anak. Kemudian yang ketiga yaitu kromosomal. Secara umum DNA membentuk gen dan kemudian gen membuat kromosom. Kromosom adalah struktur padat yang terdiri dari dua komponen molekul, yaitu DNA dan protein, di mana manusia baik laki-laki maupun perempuan memiliki 23 pasang kromosom. Total yaitu 46 kromosom. 22 pasang merupakan kromosom autosom yang bersifat somatik, sedangkan satu pasang lainnya merupakan kromosom seks. Kromosom seks 23 ini tentunya bergantung pada jenis kelamin seseorang. Jadi kromosom seks pria tentu berbeda dengan wanita. Wanita memiliki kromosom XX, sedangkan pada laki-laki itu kromosom XY. Kemudian yang keempat yaitu organisme. Yang pertama yaitu virus. Asam nukleat pada virus dapat berupa untaian atau rantai tunggal RNA ataupun ganda atau DNA, sama seperti pada organisme lainnya. DNA pada virus juga berperan sebagai materi genetik. Banyaknya jenis virus dan jenis sel yang terinfeksi oleh beragam virus tersebut digunakan DNA yang telah direkayasa atau dimodifikasi genetiknya untuk membawa DNA asing ke sebuah sel. Ini membawa pengaruh yang besar sebagai eksperimen terapi gen. Kemudian yang kedua yaitu prokariotik dan eukariotik. Pada hampir semua sel eukariotik, DNA berada dalam inti sel, menempati sekitar 10% dari volume total sel. Bagian ini dibatasi oleh membran nukleus yang dibentuk oleh dua membran lipid bilayer contrast pada interval pori-pori nukleus, tempat transportasi antara inti dan sitosol. Sedangkan pada sel prokariotik, materi inti DNA terdapat dalam nukleus yang tidak dibatasi oleh membran inti, misalnya bakteri dan ganggang. Fungsi utama DNA pada prokariotik sama seperti pada sel manusia, yaitu transkripsi menjadi asam ribonukleat atau RNA yang diikuti oleh penerjemahan menjadi asam amino dan berikutnya menyambung asam amino tersebut
menjadi protein atau fungsi heterokatalisis dan juga fungsi autokatalis. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang fungsi RNA. Fungsi RNA ada 3, yang pertama yaitu messenger RNA. mRNA merupakan RNA yang urutan basanya komplementer atau berpasangan dengan salah satu urutan basa rantai DNA. RNA jenis ini merupakan polinukleotida berbentuk pita tunggal linear dan disintesis oleh DNA di dalam nukleus. Panjang pendeknya mRNA berhubungan dengan panjang pendeknya rantai polipeptida yang akan disusun. Urutan asam amino yang menyusun rantai polipeptida itu sesuai dengan urutan kodon yang terdapat di dalam molekul mRNA yang bersangkutan. mRNA bertindak sebagai pola cetakan pembentuk polipeptida. Adapun fungsi utama rMNA adalah membawa kode-kode genetik dari DNA di inti sel menuju ke ribosom di sitoplasma. mRNA ini dibentuk bila diperlukan dan jika tugasnya selesai maka akan dihancurkan dalam plasma. Setiap gen pada DNA berisi petunjuk untuk membuat satu protein spesifik dengan urutan asam amino dikode oleh urutan yang tepat dari amina heterosiklik pada nukleotida. Yang kedua yaitu transfer RNA. Transfer RNA dibentuk di dalam nukleus, tetapi kemudian terletak dalam sitoplasma. tRNA merupakan RNA terpendek dan bertindak sebagai penerjemah kodon dari mRNA dan mentralasinya menjadi asam amino lalu menyusunnya menjadi sebuah protein. Transfer RNA merupakan RNA terpendek dan bertindak sebagai penerjemah kodon dari mRNA yang juga berfungsi mengikat asam-asam amino di dalam sitoplasma yang akan disusun menjadi protein dan menyangkutnya ke ribosom. Bagian tRNA yang berhubungan dengan kodon dinamakan antikodon. Yang ketiga yaitu ribosomal RNA. RNA ini disebut ribosomal RNA karena terdapat di ribosom meskipun dibuat di dalam nukleus. RNA ini berupa pinta tunggal, tidak bercabang dan fleksibel. Lebih dari 80% RNA merupakan rRNA. Fungsi dari RNA ribosom adalah sebagai perakit dalam sintesis protein yang bergerak ke satu arah sepanjang mRNA. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai struktur DNA dan juga RNA. Molekul DNA dan RNA ini merupakan molekul besar yang memiliki 3 komponen utama. Komponen yang pertama adalah komponen gula pentose, yaitu monosakarida yang memiliki 5 buah atom karbon. Ada 2 jenis gula ini, yaitu ribosa dan deoksiribosa. Nah, komponen yang kedua adalah komponen gugus fosfat yang berupa atom fosfor yang dikelilingi oleh 4 buah atom oksigen. Komponen yang terakhir adalah komponen basa nitrogen, suatu molekul kecil yang berbentuk cincin yang mengandung nitrogen. Ada 2 jenis basa nitrogen, yaitu purin yang memiliki 2 buah cincin dan kelompok pirimidin yang memiliki sebuah cincin. Kelompok purin terdiri dari adenin dan juga guanin. Sedangkan kelompok pirimidin terdiri dari sitosin, timin, dan juga urasin. Kelima jenis basa nitrogen ini disimbolkan dengan huruf, yaitu dengan huruf A, G, C, T, dan huruf U. Apabila kita mengambil masing-masing satu molekul dari ketiga komponen dan menggabungkannya, maka terbentuklah molekul yang lebih besar yang dinamakan dengan nukleotida. Pada ujung atas, gugus fosfat menempel pada atom karbon nomor 5. Oleh karena itu, daerah ini disebut dengan 5'. Sedangkan pada ujung bawah, gugus fosfat menempel pada atom karbon nomor 3. Oleh karena itu, daerah ini disebut dengan 3'. Terakhir, untuk menyebut nama molekul ini secara keseluruhan,
kita tinggal menggabungkan nama ujung dan urutan bahasa nitrogen. Sehingga molekul ini disebut dengan 5' Ca, Gc, Gt, 3'. Seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa asam nukleat ini memiliki dua jenis, yaitu DNA dan RNA. Kedua jenis asam nukleat ini memiliki perbedaan. Apa saja perbedaannya? Ada 3 perbedaan antara DNA dan RNA. Perbedaan yang pertama adalah jenis gula. Gula yang menyusun DNA adalah deoksiribosa, sedangkan gula yang menyusun RNA adalah ribosa. Perbedaan yang kedua adalah jenis basa nitrogen. Basa nitrogen pada DNA ada 4, yaitu A, G, C, dan T. Sedangkan pada RNA tidak ditemukan basa nitrogen T atau timin, ia digantikan oleh urasin, sehingga basa nitrogen pada RNA adalah A, G, C, dan U. Perbedaan yang ketiga adalah untaian rantai, di mana DNA memiliki untaian rantai ganda. Rantai gandanya bersifat komplementer berpasangan, di mana G selalu berpasangan dengan C yang dihubungkan oleh 3 buah ikatan hidrogen. Sedangkan A selalu berpasangan dengan T yang dihubungkan oleh 2 buah ikatan hidrogen. Sedangkan pada RNA untaiannya hanya berupa untaian rantai tunggal. Agar tidak terlihat rumit, mari kita sederhanakan ilustrasinya seperti pada gambar. Pada kenyataannya, DNA tidak berbentuk lurus seperti pada tangga, namun berpilin dan berspiral seperti pada gambar yang biasanya disebut dengan istilah double helix. Itulah tadi materi yang sempat disampaikan mengenai struktur RNA dan DNA. Semoga dapat menambah wawasan kita dan bermanfaat. Adapun ciri-ciri dari RNA, yang pertama yaitu berada pada bagian dari nukleus, yang kedua sering ditemukan di dalam sitoplasma terutama di ribosom, yang ketiga yaitu memiliki sebuah bentuk rantai tunggal, dan yang keempat yaitu memiliki fungsinya berhubungan erat dengan sintesis protein. Ciri-ciri DNA. Ciri-ciri DNA ini dimiliki oleh setiap makhluk hidup, terletak dalam nukleus atau inti sel, tersusun atas gugus fosfat, dan yang terakhir itu tersusun atas gugus protein sebagai mata rantai. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan asam nukleat untuk COVID-19, di mana untuk mendeteksi COVID-19 adalah tes asam nukleat. Tes ini dilakukan dengan melihat bahan genetik atau RNA virus pada sampel lendir hidung dan tenggorokan. Jika terdapat RNA pada sampel, maka virus masih ada dan pasien dinyatakan positif. Pemeriksaan asam nukleat untuk COVID-19. PCR merupakan pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari sel, bakteri, dan virus. Material genetik yang berada di setiap sel biasanya berupa RNA dan DNA. Selanjutnya, proses pemeriksaan PCR. Ada 3, yaitu 1. Denaturasi. Denaturasi merupakan proses memisahkan untaian ganda DNA dan untaian tunggal. 2. Annealing. Annealing merupakan proses penempelan primer yang merupakan urutan basa nukleotida pendek. 3. Elongasi. Elongasi adalah proses penambatan DNTP yang komplemen dengan DNA template dan DNA polimerase. Pada
Adapun alat PCR yaitu real time dan ekstraksi. Selanjutnya hasil pemeriksaan swab PCR. Hasil pemeriksaan swab PCR ada dua macam, yaitu positif dan negatif. Hasil positif menandakan bahwa adanya virus corona, dan hasil negatif menandakan bahwa tidak adanya virus corona yang ditemukan dalam pemeriksaan.